Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semuanya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali berjumpa dan mari kita gunakan waktu yang Tuhan beri pada saat ini untuk bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan. Dan kiranya dengan kita senantiasa mengarahkan hati hidup kita kepada Tuhan, kita boleh menjalani kehidupan kita, tugas panggilan dan karya pelayanan di hari ini dengan baik karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Dan mari sebelumnya kita bersama bersyukur kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena kembali kami boleh melihat dan merasakan hari yang baru, boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan yang telah kami lewati ada banyak pergumulan, tantangan, dan kadang kami juga merasa bahwa hidup kami masih jauh dari kata layak di hadapan Tuhan. Kesalahan-kesalahan kami, keinginan-keinginan kami, ambisi dan bahkan emosi yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun dan kami mohon Tuhan terus menuntun kami untuk kami boleh bertahan dalam setiap pergumulan, boleh melewatinya dan tetap berjalan di jalan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Penuhilah dengan Roh Kudus hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama kita memperhatikan firman Tuhan yang pagi ini akan kita baca dari Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 yang demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Demikian sabda Tuhan, dan tema renungan pagi ini berproses. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang pasti senang ketika melihat binatang kupu-kupu yang terbang hinggap di bunga, dan banyak dari kita yang terpesona dengan warna sayap kupu-kupu yang memang luar biasa, sangat cantik, sangat unik. Tetapi Bapak Ibu, ketika orang mengagumi keindahan, kecantikan seekor kupu-kupu, seringkali lupa bahwa kupu-kupu ini sebelum mencapai tahap dia menjadi kupu-kupu yang cantik, dia berproses. Sebelumnya dia menjadi seekor ulat. Nah, ketika kita membayangkan seekor ulat, saya yakin kita tidak bisa membayangkan keindahannya atau mengagumi keindahannya. Yang ada adalah rasa jijik dan bahkan takut ketika melihat seekor ulat. Sehingga bisa kita bayangkan, ketika orang melihat ulat, reaksinya pasti sangat-sangat negatif dan pasti akan berusaha untuk membuang, bahkan membinasakan ulat ini. Tidak ada kekaguman sama sekali. Yang ada yaitu berusaha menghindari, berusaha menyingkirkan, berusaha membinasakan. Sangat-sangat tidak disukai, sangat dibenci oleh banyak orang. Bahkan ulat juga dipandang sebagai hama tanaman yang harus disingkirkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, seekor ulat mengalami proses dalam kehidupannya.
sebelum dia menjadi kupu-kupu yang cantik yang dikagumi banyak orang. Tapi dia pernah ada di dalam tahap dia dibenci oleh banyak orang. Bahkan dia dianggap sebagai hama yang harus disingkirkan, harus dimusnahkan. Tetapi ketika dia bertahan dalam proses ini, maka dia akan mencapai titik menjadi kupu-kupu yang disayangi, dicari, dan dikagumi banyak orang. Dalam kehidupan kita, seringkali juga mengalami proses seperti kupu-kupu ini. Ada tahap, ada titik ketika kita merasa berat. Ada tahap ketika kita merasa hidup kita tidak nyaman. Karena mungkin orang lain memandang kita dengan negatif. Di saat seperti itu kita merasa lemah, merasa tidak berpengharapan, merasa sangat menderita, kehilangan semangat, sangat-sangat down. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana firman dalam Amsal 18 ayat 14 tadi, ketika kita di dalam posisi, dalam proses, dalam tahapan yang berat ini, yang dibutuhkan adalah semangat untuk terus maju, semangat untuk terus menjalani, sehingga bisa menanggung penderitaan dalam tahap yang kita harus lewati ini. Amsal tadi mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, dalam proses hidup kita ada titik, ada tahap, ada posisi ketika kita merasa berat. Ya, bisa dibayangkan seperti ulat yang dihindari, dibenci, dibuang oleh banyak orang, disingkirkan oleh banyak orang. Tetapi ketika ulat ini bertahan, dia akan menjadi kupu-kupu yang dikagumi banyak orang. Nah, mari dalam proses hidup kita, ketika kita menghadapi penderitaan yang berat, tetap bangkitkan semangat dalam diri kita dengan keyakinan bahwa proses ini memang harus kita lewati, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap tahap kehidupan kita. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik bagi setiap kita, sebagaimana seekor ulat yang akan menjadi kupu-kupu yang cantik, yang sangat bernilai, sangat berharga. Maka itu pun yang harus kita lewati. Tahapan ini, proses ini harus kita jalani, dan mari bangkitkan semangat dalam diri kita, karena kita percaya Tuhan menuntun, Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan kita, sehingga kita bisa melewati tahapan yang berat ini, penderitaan ini, sehingga kita mencapai kepada tahap berikutnya, kondisi yang luar biasa. Sukacita, keindahan, itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita di dunia ini dan juga hidup kita nanti. Mari jalani proses ini dengan penuh semangat. Kita hadapi penderitaan di dalam keyakinan, percayaan kita bahwa Allah menuntun. Tuhan memberkati. Amin.